Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih mundur pencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Tetapi Mbah Dangik absen karena lagi nyeratus ya. 100 hari ibunya ya, teman-teman. Ya sambil minta doanya semoga ibunya Mbah Dangik ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin ya Allah. Amin. Baik teman-teman ya, kita masih explore mengenai sayembara dari psikolog hati teman-teman. Dimana memang dari semua perjalanan yang sudah kita lalui, penuh suka, penuh duka, penuh amarah dan penuh puyeng, macam-macam ya teman-teman ya. Baru kali ini saya benar-benar menjalankan eksplorasi berat kalau saya rasa ya. Bukan capek di fisik, akan tetapi capek di batin, capek di pikiran ya. Padahal capek yang benar-benar capek itu ketika kita itu capek batin dan capek pikiran. Mungkin kalau capek fisik itu di bawah tidur itu sembuh, tapi ketika capek batin dan capek pikiran di bawah tidur malah sansoyo. Nggak bisa malah sansoyo menjadi-jadi ya teman-teman ya. Ya semoga dari ujian ini nanti kita mendapatkan sebuah gambaran yang bagus untuk kedepannya ya teman-teman ya. Karena percayalah di balik ujian yang berat itu akan disiapkan sebuah keindahan yang akan diberikan kepada hambanya yang tetap bersabar menerima segala ketetapan yang datang ke dalam kehidupan kita. Itu teman-teman ya. Terus ini juga informasi teman-teman bahwasanya si pengawal dari Kolok Hati yang bernama Sambodo tadi malam itu saya mendapatkan kabar itu terluka ya, karena terkena hantaman dari salah satu panglima kerajaan apa? Gegerpati, orang pati dari Gegerpati. Yang akhirnya sekarang itu digantikan sama apa? Inggar Tarka. Tapi tadi malam saya bertemu dengan pengawal itu Inggar Tarka yang disuruh oleh Kolok Hati untuk menemani kita. Saya merasa lebih tenang dan nyaman ya. Karena pola pikirnya itu andap asor, dewasa, dan insya Allah si Inggar Tarka namanya jangan susah ya. Itu sedikit bisa kita arahkan ya. Tidak benar-benar seperti si Sambodo. Harus dibodoh-bodohin. Bahkan teman-teman tadi malam udahlah kalian lanjutkan, saya akan pergi. Disuruh ngawal kita malah pergi, katanya punya urusan sendiri. Biar kami berjalan seperti biasa saja, monggo. Nah, ya semoga ini adalah salah satu kebaikan yang kita dapat dari hasil kepuyengan yang selama ini kita dapatkan ya. Ada lagi? Cukup ya. Cukup. Ya kita lanjut berangkat ya teman-teman. Doakan saja yang terbaik untuk kita semua. Kita masih menunggu kabar untuk mengenai rapat ya Mas. Oh ya, ini perkembangan Pati sama itu belum ada kabar lagi. Pati sama Seterangga dan oh ya, itu juga belum ada kabar ya teman-teman ya. Doa yang terbaik saja. Semoga apa yang terjadi tadi malam itu bukan untuk dicontoh. Itu semua di atas kendali kita semua lah intinya. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya telah memberikan contoh yang tidak baik lah. Ya, saya juga minta maaf kepada semuanya yang memang seharusnya tidak saya lakukan itu, malah justru saya melakukan hal itu, teman-teman. Saya juga nggak tahu, seperti dongkol banget. di luar kendali. Dongkol banget, bener-bener dongkol banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mundur. Encote. Lur, jangan lupa sholat terlebih dahulu karena video tim kasek jam 18.20 itu pasti diupload. Siapin makanan dan cemilan, pokoknya duduk santai 18.20. Jangan kemana-mana, kondangan tuh udah dulu. Lu uploadnya sering telat ya, Bang. Uploadnya sering telat ya. Banyak yang komen upload. Enggak ini. Bagaimana? Error.
Ditunggu-tungguin. Dia mau beli kuota barang. Ini kuotanya habis apa? Tak beli ini nih biar upload gitu. Wah, masa ya sih? Ini enggak apa-apa ya. 087 737 095 395 itu langsung kesini aja. Ayo. Gun kameranya langsung. Iya. Bulan. Oh, itu betul nah. Bisa ya? Para bersih. Emang belum sebelah kamu. Silakan Tuhan, silakan. Ya alhamdulillah. Kemarin seperti yang Tuhan suruh tadi pagi, perlahan kami sudah mulai menemukan atas perintah Tuhan. Ya alhamdulillah, kita sudah dapatkan uangnya itu. Dari sekecil seperti ini ada Tuan, silakan kita berkomunikasi melalui bahasa saja biar kami gampang mendengarkan langsung dari Tuan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika memang apa yang saya katakan tempo lalu dan ini mengenai hubungannya dengan kelemahan dari Kologate sudah berhasil kau dapatkan. Alhamdulillah, saya juga tidak tahu. Awalnya memang tidak boleh, Tuan. Tapi saya rasa ada pertolongan dari Gusti Allah sehingga tiba-tiba saya bisa menyembuhkan putrinya si Uun Sakepi Dagoro. Dan akhirnya setelah saya menyembuhkan, tiba-tiba sang adik pihak kerajaan memberikan apa yang kami mau. Memang benar apa yang kau katakan. Tanpa bantuan ataupun restu dari Tuhan, kau mungkin tidak akan berhasil mendapatkan minyak wangi itu. Karena di sini kabar yang beredar dari Sri Saketi Sagoro itu adalah perempuan yang tidak mau bertemu dengan siapapun yang memiliki tujuan dan urusan dengan dirinya. Seperti ini, Tuan Bulan. Ya. Sebenarnya media yang saya gunakan untuk menyembuhkan putri dari Bahrun Sagoro atau Uun Sagoro itu, saya itu dapatkan dari seorang syekh, di mana beliau menitipkan sekantong garam yang dimana itu tidak ada kaitannya dengan penyakit. Tapi karena di posisi itu saya benar-benar tidak ada media lain, saya berharap penuh dengan hati saya serta keyakinan saya membacakan sholawat Nabi, lalu saya bacakan juga hajat saya ingin menyembuhkan, dan luar biasa. Apakah itu bentuk dari fadilah dari Gusti Allah yang diberikan, atau memang ada sangkut pautannya dengan Tuhan yang membantu kami? Saya tidak membantu apapun mengenai permasalahan itu. Yang namanya sebuah penyakit di dunia ini tentunya diciptakan dengan pula obat ataupun alat untuk menyembuhkannya.
Dan mungkin saja atas bantuan dari dirimu melalui garam itu, Tuhan memberikan obat dan juga untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Uun itu. Ya. Dan saya berharap atas apa yang sudah kau lakukan itu, semuanya ikut tertular nasib baik yang ada di dunia ini. Amin, amin, amin. Karena kebesaran dari Tuhan itu tidak tahu kita datangnya itu dari mana. Melewati perantara dari siapa. Dan akan jatuh kepada siapa. Kita di dunia hanya bisa berusaha untuk mendekatkan kebesaran itu hadir kepada kita. Amin, amin. Ya. Saya sih menginginkan hal itu, Tuan Wulan. Akan tetapi karena keterbatasan, saya hanya dikasih sedikit. Jadi sangat terbatas sayangnya, Tuan. Sedikit banyaknya sebenarnya tidaklah bermasalah. Yang terpenting di sini adalah kebaikan yang ada di dalam suatu benda itu. Amin, amin. Dan kedatangan saya ingin menemui kalian yang pertama. Pendamping kalian yang baru. Saya lihat dia memiliki pemikiran yang begitu baik. Dan dia rasa dia adalah makhluk yang tidak membela Kologati dan tidak membela dirimu. Si Inggar Darka. Saya lihat dia memang tidak ingin berpisah ataupun melihat Kologati itu sampai terluka. Tapi dia juga tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya merugikan orang lain. Jadi, selagi dia yang masih menjaga kalian, saya rasa kita masih di dalam posisi yang aman. Amin, amin. Dan kedatangan saya pula, saya ingin memberikan sesuatu mengenai permasalahan yang sedang kau hadapi ini, yaitu ayam dari kesukaan Kologati. Jalu Saketi. Saya datang membawakan dan ingin memberikan makanan kesukaan dari Jalu Saketi. Terimalah. Itu adalah biji-bijian yang sudah diberikan ramuan untuk kau berikan ataupun agar kau bisa memberi makan ayam dari kesukaan Kologati, yaitu Jalu Saketi. Sehingga nanti pada saat pertarungan kau melawan Kologati, Kologati tidak bisa fokus terhadap pertarungan itu. Jadi tugas kamu adalah carilah kesempatan sehingga kau bisa memberikan makanan itu kepada Jalu Saketi. Mohon izin Tuan Wulan, apa saya boleh melihatnya? Silakan. Biji apa sih? Oh, bijali. Jagung jali. Iya. Memang Mirip ya. mirip tapi rada beda warna dan bentuknya hampir. Oh, ini adalah makanan kesukaan dari Jalu Saketi. Benar sekali. Apakah dengan ayam itu diberikan biji-bijian ini, ayam itu akan mati atau bagaimana? Tidak. Itu hanya akan membuat ayam itu stres. Puyeng kayaknya ya. Maksudnya berarti kalau misalnya dikasih makan sama biji-bijian ini, dia tidak sampai mati, cuma hanya sedikit pusing seperti itu ya. Tentunya, jika dilihat kondisi ayam
tidak dalam kondisi baik-baik saja, ayam itu akan kejang-kejang manusia. Jadi, jika Kologati melihat ayam kesayangannya kejang-kejang dan stres, Kologati tentunya akan pusing dan disibukkan memikirkan cara bagaimana untuk menyembuhkan ayamnya. Maksudnya kayak gini, berarti nanti mantep Tuan. ada yang dibagi. Nih ketika kita berhadapan, nih ada yang pelintar, lihat ayam, tinggal kayak gini. Iya gini. Gitu mana? Langsung pusing ayamnya ya. Sebelumnya Itu adalah tugas kalian. Bagaimana kalian bisa mencari celah untuk memberi makan ayam itu. mohon maaf Tuan. Oh, boleh. Tapi sebenarnya mohon maaf sebelum saya mengasihkan ini ke ayamnya Kologati, apakah ada ciri khusus di fisiknya ayamnya Kologati? Kalau di bangsa kami, ayamnya itu kan standar seperti itulah ya. Mungkin di Kologati beda kan? Tidak ada ayam lain di situ. Paten. Kakinya dua berarti yo. Ayam sikile papat meden iku. Tanya Duk. Semoga saja apa yang menjadi tujuan kalian akan terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Selanjutnya, saya akan menyerahkan semuanya terhadap kalian. Saya rasa dari para peserta sayembara yang lainnya, dia hanya sedang mempersiapkan dan memperkuat ajian-ajian ataupun ilmu yang dia miliki. Dan saya lihat dia tidak memiliki rencana dalam sebuah kelicikan. Ya semoga saja melalui strategi ini, ya, yang pertama Kologati akan goyah dengan wewangian yang dimiliki oleh Trisakti. Ya. Wewangian itu sudah saya masukkan ke botol dan saya simpan rapat-rapat di tas. Baiklah, Itu rencana satu. Yang kedua, ini kita sudah memiliki biji yang dimana biji ini jika dimakan ayam nanti akan kejang-kejang ayamnya membuat konsentrasi Kologati akan Buyar. buyar. Berarti yang ketiga Kologati senang minum-minuman, gitu ya. Kalau itu sih bisa ya bisa tidak ya. benar sekali. Itu tergantung dirimu. Ingin menjalankan rencana seperti apa pada saat nantinya kau berhasil melewati seluruh peserta sayembara dan kau berhadapan dengan Kologati. Sisanya saya akan serahkan kepada kalian. Keberhasilan tentunya ada di tangan kalian. Jika kalian ingin memenangkan dan menyelesaikan permasalahan kalian dengan Kologati, tentunya kau harus mempersiapkan semuanya dengan benar. Amin, amin. Terima kasih. Pulang-pulang. Ya semoga ini adalah semakin baik untuk kedepannya. Baiklah, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah. Jadi medali cuma Masih beda warna. benteng masih benteng ya. Ini kita juga dikasih sebuah bijian teman-teman. Ini kita nggak tahu biji apa. Kalau bahasa kami ini jagung jali mungkin ya, mirip-mirip kayak gitu ya. Dimana nanti rencananya kita akan seperti yang tadi udah direncanakan. Wewangiannya di tas masih Gun? Masih. Ibu ayam siapa? Tinggal satu langkah lagi. Yuk, Ayam sogun. Adam sholat di situ. Ayam siapa? Kenapa? Oh, si pengawal. Selamat malam. Si siapa? Inggar. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kawan Inggar? Apakah ada jadwal untuk pertemuan pada malam hari ini? Salah satu halnya itu. Duduklah. Kapan itu Tuan Inggar rencananya? Saya datang kemari, salah satunya untuk menjemput kalian. Tetapi sebelum saya membawa kalian menuju ke pertemuan itu, saya ingin menanyakan satu hal padamu.
sebenarnya apa yang kau rencanakan? Yang kalian rencanakan? Maksudnya rencana yang mana ini? Saya mengetahui bahwasanya kalian sedang ada masalah dengan kerajaan Gegerpati. Yang menyerang Sambodo kemarin itu. Benar. Dari perbincangan pihak saya dan kerajaan Gegerpati, muncul satu hal yang saya rasa itu adalah kebenaran. Muncul satu nama yang berhubungan dengan Kologati dan juga berhubungan dengan kalian. Sri Saketi Sakoro. Kau mengenal nama itu? Ya, saya mengenalnya. Harusnya kau juga mengetahui sekarang bahwasanya Sri Saketi Sakoro adalah wanita pujaan atau wanita yang diidam-idamkan oleh Kologati. Apa maksud tujuan kalian menuju ke kerajaan Sri Saketi Sakoro? Ya, tidak ada maksud apa-apa. Kau yakin? Jujur saja. Dari rencana kalian ini, saya percuma menasehati Kologati. Kau harusnya paham apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Kau tidak mungkin akan mendapatkan padi bila mana yang kau tabur adalah benih rumput. Maksudnya gimana itu Tuan Linggar? Kau mengatakan kau menyuruhku untuk menasehati Kologati supaya di dalam sayembara nanti diadakan pertandingan yang sehat, tidak ada kecurangan. Tetapi kau yang menyuruhku seperti itu, kau sendiri melakukan itu. Saya mengetahui kau mendapatkan satu hal dari kerajaan Sakoro yang mungkin itu akan melemahkan Kologati. Apakah kau berani bilang bahwasanya itu adalah bukan kecurangan? Apakah Kologati sudah mengetahui hal itu? Tentunya belum. Saya tidak akan mengatakan rencana yang kau buat. Tetapi juga saya tidak akan mencegah rencana yang Kologati buat. Tetapi dari rencana-rencana kalian, nantinya kalian jangan kaget bila mana akan ada kecurangan besar yang mungkin akan menghampiri kalian dari pihak Kologati. Kau tenang saja, rencanamu tidak akan bocor kemana-mana. Hanya saya yang mengetahui. Karena prajurit-prajurit yang datang ke kerajaan Gegerpati tidak menyadari akan hal itu.
tetap lanjutkan rencana kalian. Mungkin saja rencana kalian akan berhasil. Tetapi saya juga tidak menjamin. Ada kemungkinan juga rencana Kolokati lah yang akan berhasil. Tetapi dari pengamatanku, dari setiap peserta-peserta yang mengikuti sayembara, mungkin dirimu lah yang paling unggul. Dirimu lah yang paling cocok untuk melawan Kolokati. Dari segi kepintaran, dari segi kekuatan, saya percaya nantinya kaulah yang akan berhadapan dengan Kolokati. Katakan saja apa yang kau bawa dari kerajaan Sagoro. Apa yang kau dapatkan dari sana? Restu dari Tuan Putri. Restu dari Tuan Putri. Mungkin saja restu dari Tuan Putri Sri Saketi Sagoro akan membawamu menuju ke kemenangan. Lalu, apa pendapatmu ketika saya tidak jadi menasehati Kolokati? Yang saya harapkan dari jenengan, karena saya lihat jenengan itu berdiri di tengah-tengah, tidak melihat sana melihat sini, yang saya harap jenengan tetap istiqomah. Ya. Jika pun jenengan ternyata nanti tidak menasihati Kolokati untuk tidak berbuat curang, ya biarkan kami yang akan mengamati kecurangan itu. Itu sudah menjadi resiko. Saya akan ambil resiko itu. Ya semoga saja kita bisa jeli atas apa yang nantinya akan dilakukan oleh Kolokati. Sebenarnya sederhana, Tuan. Saya benar-benar tidak menginginkan kematiannya Kolokati. Saya juga tidak sedikit pun menginginkan kemenangan itu milik saya. Buat apa kemenangan itu saya dapatkan jika harus banyak mengorbankan nyawa makhluk. Betul. Tujuan saya hanyalah sederhana. Hentikan apa yang telah dilakukan oleh Kolokati yang tentunya menyeberang ke jalur manusia. Itu saja kok. Jika Kolokati ternyata nanti sudah menghentikan itu, saya tidak ikut sayembara pun tidak menjadi masalah. Saya merasa bersyukur. Cuma entah kenapa dari permasalahan ini timbul, Kolokati itu tidak pernah menampakkan hidungnya di depan saya. Sehingga saya itu sangat sulit untuk mengatakan hal ini. Kemauan saya yang sederhana ini, andai saja mungkin Kolokati itu bisa mendengarkan, Kolokati justru akan menghentikan itu tanpa harus berpanjang lebar seperti ini. Tapi sudahlah, semuanya sudah terjadi. Semua memang sudah menjadi rencana. Kita ikuti permainan dari Kolokati. Sebenarnya keinginanmu terhadap Kolokati tidak jauh berbeda dengan keinginan saya terhadap Kolokati. Saya tidak ingin Kolokati berjalan terlalu jauh. Jika memang jenengan sependapat dengan saya, ya saya terima kasih. Saya di sini hanya membela dari bangsa manusia, bukan untuk mencari sebuah kemenangan. Ya.
Itu saja. Selain itu, saya tidak menginginkan sama sekali. Silahkan. Andai saja tidak harus ada pertarungan, cukup dengan pertemuan. Ayo kita bertemu, kita fair-fairan. Apa yang saya inginkan itu dilakukan oleh Kolokati. It's okay. Berdoalah. Semoga saja di pertemuan ini, pertemuan nanti yang akan kalian hadiri, Kolokati muncul di hadapanmu. Kau bisa mengutarakan apa yang menjadi keinginan kecilmu itu. Ya. Amin, amin. Tetapi selain, lebih tepatnya, saya menduga selain kau mengetahui kelemahan Kolokati, yaitu Sri Saketi Sakoro, saya menduga kau mengetahui kelemahan lain. Apakah benar seperti itu? Saya rasa itu adalah sebuah strategi, Tuan. Tanpa saya jelaskan, jenengan harusnya paham. Kemenangan bisa didapatkan bukan dengan sebuah kekuatan. Jika otak bisa menghandle semuanya, kenapa kita tidak menggunakan sebuah kecerdasan? Ya. Toh saya tidak mencari susah-susah. Alhamdulillah ada yang memberikan itu. Jadi ya mohon maaf jika saya dibilang itu curang. Saya rasa itu adalah sebuah strategi. Tetapi apakah kau tidak takut? Cara yang sama yang kau lakukan kepada Kolokati, dilakukan Kolokati juga kepada dirimu. Bahkan mungkin rencana Kolokati lebih hebat ketimbang rencana dirimu. Apakah kau tidak mengkhawatirkan itu? Saya tidak mengkhawatirkan sebuah rencana oleh makhluk. Karena saya rasa Tuhan mau memberikan kasih sayang kepada mereka yang setiap kali melihat kebesarannya. Tulus menerima segala ketetapannya, dan saya mempercayai betul bahwasanya keajaiban itu akan selalu hadir bagi mereka yang benar-benar istiqomah. Maksudmu, rencana Tuhan lebih baik dari rencana siapapun. Nah, saya setuju. Baiklah, tujuan utama saya datang kemari bukanlah itu sebenarnya. Tujuan saya datang kemari untuk menjemput kalian, menghadiri pertemuan yang dihadiri juga oleh peserta yang lain. Apakah kalian sudah siap? sudah saya tunggu dari kemarin. Sebenarnya pertemuan apa? Apakah langsung diadakan sayembara malam ini juga? Saya rasa tidak. Dari pengalaman saya, setiap sayembara yang diadakan Kolokati dulu, ada pertemuan. Itu kalian nanti akan ditanya beberapa pertanyaan yang mungkin saja itu akan menguntungkan kalian, dan mungkin saja itu akan merugikan kalian. Maka dari itu saya menanyakan kesiapan kalian. Kalaulah kalian memang sudah siap, saya akan antarkan kalian ke tempat pertemuan. Kebetulan sekali saya habis sholat subuh. Ada kemantapan tersendiri dalam batin saya untuk melakukan sebuah pertemuan itu. Ya, semua akan berjalan dengan lancar apabila di dalam hatimu ada sosok Tuhan di sampingnya. Hatimu akan mantap. Sebenarnya seperti ini, Tuhan.
menghadapi perihal ini bukan kali pertama. Berulang kali sudah saya hadapi permasalahan dengan bangsa goib seperti panjenengan. Dan alhamdulillahnya semuanya itu berjalan dengan lancar. Jujur saja, dari 5 tahun ini yang membuat mental saya goyang, membuat pikiran saya kacau, mungkin ini adalah kali pertama. Semoga tidak mengurangi kemantapan batin saya atau membuat hati saya makin ragu, karena saya selalu dihantui dengan sebuah ucapan, di mana ucapan itu tidak akan pernah saya lupakan. Di dalam jalan yang lurus pasti ada sedikit yang rusak dan berlubang. Bisa jadi lubang itu yang akan menjatuhkanmu. Maka dari itu saya selalu berdoa di akhir-akhir ini, semoga ini bukan lubang yang saya temui dari jalan yang sekian kilo lurus itu. Waktu yang sudah kau jalani, seharusnya kau lebih berpengalaman. Kau mengetahui mana lubang yang harus dihindari, mana lubang yang masih bisa kau lewati. Ya sudah, kau sudah siap? Ya, Mari kita ke sana. bismillah. Mas, apa bisa dipegang omongannya bahwasanya dia itu nggak ngasih tahu ke Kolokati mengenai rencana kita, Mas? Maka saat itu masih saya sedikit sembunyikan. Contohnya restu, ya kan. Terus yakin baiklah. Ya, juga tadi sudah memberikan alasan. Kenapa bisa tahu? Karena dia itu dapat tahu dari pangeran si Degerpati itu, menceritakan kenapa punya masalah dengan kita. Karena menginginkan si putrinya itu. Kita jangan banyak berpikir sesuatu yang negatif lah. sudah ya. Ya. Karena kita harus banyak berpikir jernih, karena ini pertemuan katanya tadi akan ditanyakan di mana pertanyaan itu Bisa menguntungkan, bisa merugikan. Berarti siap no pikirannya gue. Kita yang jawab. Kau terus takut nih, kita bisa goblok. Masuk. Udah sampai apa ini? Kau ikut denganku. Yang lainnya di belakang saja. Kenapa sih? Nampak. Gidik loh. Itu Mas, nampak Mas. Berapa bang? Itu. Karena beri. Gini. Kena centiknya nyong. Gini HP itu sana. Selamat pagi, Panglima Arjun. Ya, saya membawa peserta sayembara yang bernama Kanak dari bangsa manusia. Ya, dia sudah siap untuk melakukan pertandingan ini. Silakan Panglima. saya sendiri Panglima. Biar jelas, saya meminta gunakanlah salah satu raga teman saya. Monggo Panglima.
Izin Panglima. Ini manusia yang menjadi peserta sayembara. Baiklah. Terima kasih kau sudah mengantarkan peserta sayembara ini untuk berhadapan dengan saya. Waktu dan tempat, saya persilakan Panglima. Terima kasih atas tugas yang sudah kau jalankan dengan baik. Silakan kembali. Salam kenal manusia. Ganang, Saya Warji Suwito. siap Panglima Warji Suwito. Jadi, manusia yang akan mengikuti sayembara adalah dirimu. Benar sekali Panglima. Baiklah. Terima kasih atas waktu yang sudah kau sempatkan untuk hadir atas undangan yang saya berikan. Sama-sama Panglima. Di dalam sayembara ini, sebenarnya diharuskan untuk melakukan sebuah pertemuan yang dilakukan oleh seluruh peserta sayembara. Akan tetapi, karena permasalahan-permasalahan yang selalu datang menghampiri dirimu, dan itu akan menghambat perjalanan sayembara itu, maka kami memutuskan untuk memanggil setiap peserta sayembara itu silih berganti. Izin Panglima, maafkan saya. Semua permasalahan itu di luar kendali saya. Saya juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Baiklah, untuk mengenai hal itu sudah kami maklumi dan kami juga sudah menyelesaikan permasalahan itu. Jadi, saya harap di kemudian hari sebelum datangnya hari pertarungan itu, saya harap kau tidak membuat masalah dengan makhluk lain yang nantinya itu akan menghambat jalannya pertarungan sayembara. Insya Allah dengan penjagaan dari Tuan Inggar Darka, saya merasa lebih tenang karena beliau itu bijaksana. Harapan saya dengan digantikan yang mengawal saya itu menjadi keselamatan saya sampai hari H pertarungan itu terjadi. Betul. Baiklah, kedatangan kalian tentunya ada maksud dan tujuan yang akan saya sampaikan kepada dirimu. Karena di sini, di peraturan-peraturan sayembara tentunya kau sudah mengetahui ada peraturan yang itu menguntungkan bagi setiap peserta sayembara, yaitu memiliki 3 permintaan terakhir yang ingin dia sampaikan, dan itu akan kami usahakan untuk mewujudkan permintaan itu selagi tidak menggagalkan sayembara. Baiklah. Dan tentunya di dalam permintaan itu harus ada pihak dari keluarga yang mendengarkan, dan juga ada pihak dari Kologati yang mendengarkan permintaanmu. Saya membawakan banyak keluarga ini, Pak Panglima. 1, 2, 3, 4 itu keluarga saya semua. Baiklah, jika memang mereka yang hadir di sini adalah keluargamu dan mereka semua mewakili bahwasanya kau akan mengucapkan 3 permintaan terakhir. Jika itu permintaan yang kau maksud harus dijalankan oleh keluargamu, maka merekalah yang akan bertanggung jawab untuk mengabulkan permintaanmu. Karena dalam sayembara ini, itu adalah pertarungan hidup dan mati. Saya paham, Panglima. Baiklah,
Karena dari pihak Kologati, saya yang akan mewakilinya. Maka, saya ingin mendengarkan 3 permintaan terakhir yang ingin kau ucapkan. Sederhana saja permintaan terakhir saya. Yang pertama, saya menginginkan Kologati menghentikan mengganggu bangsa manusia, menghentikan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, sudah melanggar garis antara jin dan manusia. Jadi permintaan itu harus Kologati kabulkan. Hubungan Kologati dan manusia, berarti yang dimaksud di sini adalah hubungan Kologati dengan Dukun Morwo. Tidak dengan Dukun Morwo saja. Setiap manusia, perjanjian itu tolonglah diputus. Maksud dirimu adalah tumbal-tumbal yang sudah dihasilkan oleh Dukun Morwo. Benar sekali. Itu yang satu. Baiklah. Sebenarnya permintaan itu satu sudah mewakili semuanya, Tuan. Ya, andai saja Kologati hadir di sini walaupun saya tidak melihatnya. Andai saja Kologati mengiyakan atas permintaan itu, saya tidak ikut sayembara pun saya tidak menjadi masalah. Itu satu. Terus yang kedua, jika memang Kologati tetap harus menggelar sayembara itu, saya meminta nanti di dalam pertarungan, karena kami adalah bangsa manusia dan tidak semuanya bisa melihat dari bangsa kalian, karena kami berraga fisik badan, saya menginginkan pertarungan itu di dalam raga manusia. Agar apa? Agar teman-teman saya bisa menyaksikan secara langsung, entah itu kecurangan, entah itu kebenaran, teman saya bisa melihatnya. Baiklah. Permintaan pertama dan permintaan kedua, saya rasa itu adalah permintaan yang masih bisa dikabulkan oleh kami pihak dari Kologati, dan itu adalah permintaan yang tidak mengganggu jalannya sayembara. Lalu permintaan ketiga. Permintaan ketiga, saya sebelum sayembara itu digelar, tolong beri saya waktu sekitar 15 menit. Hanya ingin memastikan di arena sayembara itu apakah memang benar-benar tidak ada kecurangan. Jadi izinkan saya untuk memutari dari arena pertarungan sayembara. Jika saya menemukan satu kecurangan dari rombongan Kologati, saya rasa sayembara itu saya ingin hentikan. Baiklah. Itu adalah 3 permintaan yang kau ucapkan dan kau inginkan dari pihak Kologati. Benar. Dari pernyataan itu, saya rasa itu mencerminkan dengan kesombongan yang ada di dalam tubuh. Kau seolah-olah akan memenangkan pertandingan ini, akan memenangkan sayembara ini tanpa satupun permintaan yang akan kau sampaikan kepada keluargamu. Baiklah, tidak masalah. Itu adalah pilihan dan jalan yang akan kau jalani. Karena kami sudah memberikan 3 permintaan itu adalah hal yang menguntungkan bagi setiap para peserta sayembara. Saya mewakili pihak dari Kologati tentunya akan mewujudkan apa yang menjadi permintaanmu. Yang pertama, hubungan antara manusia dan Kologati itu harus dilepas. Putus. Baiklah, saya akan melakukan dan menjalankan permintaan itu. Yang kedua, pertarungan ataupun seluruh pertarungan sayembara kau menginginkan dilakukan di raga manusia. Biar kawan-kawan dan saudara saya melihatnya. Baik, itu adalah permintaan yang sangat mudah. Dan yang terakhir, kau meminta waktu untuk memeriksa lokasi sekitar pertarungan
agar tidak ada kecurangan di dalam pertarungan itu. Jika saya menemukan kecurangan, saya menginginkan sayembara itu dihentikan. Baiklah. Itu adalah permintaan-permintaan yang sangat mudah untuk kami laksanakan. Tentunya, permintaan satu dan dengan peserta lainnya, itu tidak ada yang mengetahuinya. Dan permintaan dirimu yang kedua, itu akan disampaikan kepada seluruh peserta lainnya pada saat pertarungan sayembara. Ya bismillah sajalah. Semoga semuanya bisa mengaksese atau mengiyakan permintaan saya yang kedua. Pertarungan juraga manusia. Ya. Baiklah. Saya rasa kau harus mempersiapkan itu dengan baik dan benar. Karena sayembara ini dilakukan dengan jadwal yang tidak menentu. Kapanpun dan dimanapun kau berada, kau harus siap untuk melakukan pertarungan sayembara. Saya mengikuti semuanya. Buktinya kemarin saya sudah tidur, beristirahat saja, saya tetap berangkat. Itu sudah mencerminkan bahwasanya saya benar-benar sungguh-sungguh mengikuti sayembara ini. Tolong siapapun yang mengganggu saya, singkirkan. Tenang saja. Pendampingmu saat ini adalah pendamping kepercayaan Kologati. Dan dia adalah salah satu makhluk yang benar-benar rendah hati, walaupun dia memiliki kekuatan yang hebat. Kau jangan mengecilkan makhluk yang mengikutimu, walaupun dia lembut seperti itu. Dia adalah makhluk yang memiliki kekuatan luar biasa. Saya tidak pernah meremehkan kepada siapapun. Ya. Jika jenengan merasa saya ini adalah sombong, memang di dalam sebuah pertarungan harus memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Ya. Hebat sekali. Percuma saja saya ikuti sayembara, tapi saya takut terlebih dahulu, atau saya sudah membayangkan jika saya mati. Nah, itu akan menjadi kegagalan nantinya. Hebat sekali. Baru pertama kali manusia mengikuti sayembara ini. Dan baru pertama kali juga manusia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan saya rasa kau sudah memiliki pengalaman yang banyak. Baiklah. Semoga saja di dalam pertarungan sayembara ini akan berjalan dengan lancar. Agar kalian pun bisa menikmati pertarungan sayembara ini. Amin. Baik. Waktu sudah selesai. Silakan kau kembali. Dan kau harus memastikan tidak boleh mendengarkan pembicaraan saya dengan para peserta sayembara lainnya. Lebih baik kau pulang, kau beristirahat, kau berlatih, dan kau mempersiapkan dirimu. Baik, Tuan. Terima kasih. Saya akan balik kanan. Baiklah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah kau berikan dan hadir menemui saya. Ya, terima kasih kembali. Selamat berjuang dan selamat berlatih. Siap, Panglima Warji Suwito. Baiklah. Saya apa namanya? Silakan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi. Selamat pagi. Bisa